Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita percaya kondisi mungkin hari-hari ini kita lihat di berita banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, kita tidak paham. Tetapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan yang terus berharap pada Tuhan akan selalu dapat perlindungan yang daripadanya. Puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini yaitu kuasa dalam kesatuan hati. Nah, ketika saya mempelajari ini, kuasa dalam kesatuan hati. Kenapa? Segala sesuatunya itu dimulai dari hati Bapak Ibu. Kenapa sesuatunya itu tidak dimulai mungkin dari perkataan kita, mungkin dari tindakan kita. Dan kita juga paham sebagai anak Tuhan kan segala sesuatu itu terpancar dari hati. Makanya Tuhan tekankan ini, kuasa dalam kesatuan hati. Setiap orang-orang memiliki kepentingannya masing-masing. Seseorang pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Iya kan? Seseorang memiliki budaya. Memiliki pengalaman yang berbeda. Pendidikan yang berbeda. Sosial yang berbeda. Nah, tiap individu, mungkin pasangan kita, mungkin rekan bisnis kita, mungkin rekan sepelayanan kita, pasti mempunyai satu tujuan dan kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pesan Tuhan minggu ini, kuasa dalam kesatuan hati. Dan Tuhan tekankan di sini bahwa penting sekali tentang kesatuan hati ini. Ada satu nilai yang luar biasa di dalam kesatuan hati. Di dalam kesepakatan. Memang ini gak mudah Bapak Ibu. Ketika kita renungan kembali, ini gak mudah. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan ini memang harus kita lakukan dan kita harus kerjakan. Dan kita belajar. Apa sih standar sepakat yang dimaksud Tuhan itu? Ternyata Tuhan punya standar tentang kesepakatan. Kita orang percaya gini. Ketika ada kesepakatan itu terjadi dalam hidup kita, akan ada satu perkara-perkara yang dahsyat. Akan ada suatu perkara-perkara yang besar. Kita percaya di situ akan mengalami satu kemenangan ketika ada kesepakatan. Kita percaya gini, bahkan gini, ketika kita ada kesepakatan kita dapat mengalahkan godaan si musuh. Nah, makanya Tuhan tekankan ini penting sekali tentang kesatuan hati. Kuasa dalam kesatuan hati. Nah, mari kita buka dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, saya akan baca yang menjadi pesan Tuhan minggu ini di Warta ada Bapak Ibu. Jika kita sudah sering mendengar sepakat atau bersatu hati dan merasa telah mempraktekannya, namun lewat pesannya ini Tuhan menekankan kembali makna kata bersatu hati. Untuk kali ini dilakukan dengan cara yang benar. Berarti kan ada satu perubahan mungkin kita selama ini berkata saya sudah bersatu hati. Saya sudah bersepakat dengan suami saya sudah bersepakat dengan istri, anak, rekan sepelayanan, atau rekan bisnis, saya sudah sepakat. Nah, tidak sedikit orang percaya telah datang kepada Tuhan dengan bersatu hati. Dan mengajukan berbagai permintaan. Namun apa yang diharapkan tidak kunjung tergenapi. Pemahaman orang percaya selama ini tentang bersepakat adalah datang kepada Tuhan. Bersama dengan individu lain yang ia ajak bersepakat. Lalu mengajukan permintaan yang sama. Nah, di sini perhatikan, namun ada beberapa hal lain yang seringkali tidak diperhatikan. Nah, menarik sekali di sini Bapak Ibu. Apa sih sepakat sesuai dengan standarnya Tuhan? Seringkali kita kan merasa yang saya katakan tadi, kita sudah sepakat dengan pasangan kita. Kita merasa kita sudah oke lah, kita sudah bersatu hati. Kita sudah bersatu hati dengan rekan sepelayanan kita, dengan rekan yang lain mungkin. Tetapi gini, ternyata setelah kita selidiki,
Di kata sepakat itu ternyata ada kepalsuan di dalamnya. Dan kita berkata, ya udah deh, saya sepakat aja dengan kamu. Ya udah deh, saya sepakat aja dengan papa. Ya udah deh, saya sepakat saja dengan mama. Ternyata gini kan, di dalam kesepakatan itu ternyata hanya ada kepalsuan saja. Daripada ribut, ya udah deh, saya sepakat aja. Nah, apakah seperti ini? Sedangkan bicara tentang sepakat itu kan bicara tentang sebuah tujuan. Ada tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang telah disepakatkan secara bersama-sama. Berarti itu akan melahirkan apa? Segala sesuatu yang telah disepakatkan mungkin dengan individu lain, berarti ada apa? Ada hal yang harus kita lakukan. Ada perkataan yang sama. Ada tindakan yang sama. Ada ucapan yang sama. Ada fokus yang sama untuk mencapai kesepakatan yang telah dibuat. Nah, penting. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita membangun sebuah kesepakatan. Artinya tidak ada satupun yang maksimal ketika seseorang itu berjalan sendiri tanpa sebuah kesepakatan. Nah, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah kesepakatan tidak lepas dari tanggung jawab dan kata saling. Matius 18 ayat ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saya akan garis bawahi di sini. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Yang poin pertama adalah kesepakatan tidak lepas dari tanggung jawab dan kata saling. Nah, kesepakatan merupakan suatu perbuatan nyata Bapak Ibu. Apa yang telah disepakati berarti harus ada kenyataan dengan tindakan yang harus kita lakukan. Yang telah disetujui bersama-sama. Kalau di warta kan dijelaskan gini, kesepakatan adalah perpaduan individu dengan individu yang lain dengan segala perbedaan dan keunikannya namun terikat oleh suatu tujuan yang sama. Yang saya katakan tadi di awal pertama, setiap kita pasti mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kenapa dikatakan kesatuan hati? Dimulai dari hati. Latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Tapi di sini Tuhan tekankan kuasa dalam kesatuan hati. Berarti kan dikatakan kesepakatan itu tidak lepas dari yang namanya saling. Tanggung jawab udah pasti. Nah, saling ini dia apa? Saling mendukung. Saling melengkapi. Saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kesepakatan tidak lepas dari saling. Saling apa? Saling mendukung. Saling membantu. Saling mengasihi. Perlu ada kerjasama. Nah, contohnya gini. Dalam sebuah keluarga, suami dan istri, mereka telah bersepakat, oke, saya sebagai suami saya akan melakukan hal A. Saya sebagai istri saya akan melakukan hal B. Kita lakukan pekerjaan masing-masing dengan tujuan yang sama. Dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kita lakukan itu. Si suami sudah selesai dengan pekerjaan yang A itu. Sudah selesai. Ternyata sang istri belum. Nah, pertanyaan gini. Apakah hal yang telah kita sepakati, kita akan berkata gini,
saya kan udah selesai sebagai suami, tugasnya udah selesai. Apa yang telah kita sepakati. Sekarang kamu belum selesai, ya udah kamu selesaikan aja sendiri. Nah, apakah seperti itu? Kesepakatan bicara tentang tanggung jawab. Artinya kita betul, kita sudah melakukan tanggung jawab sebagai suami. Kita sudah melakukan tanggung jawab sebagai istri. Tetapi apakah kita akan melepas semua tanggung jawab yang lain? Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Itu mah biarin, itu kan kerjaan mama, itu kan kerjaan suami, itu kerjaan papa, itu kerjaan anak, udahlah biarinlah tanggung jawab mereka. Nah, apakah kesepakatan bicara tentang seperti itu? Ternyata kan di sini kan mungkin ketika istri kita belum selesai, mungkin suami kita belum selesai. Yang harus kita lakukan ternyata gini kan, kita harus saling membantu. Kita membantu mereka, kita mengasihi mereka. Oh ya, mari kita kerjasama. Apa yang belum selesai, sini saya bantu. Kita lakukan bersama-sama untuk mencapai apa? Kesepakatan yang sudah kita lakukan. Nah, melalui poin ini saya belajar banyak hal Bapak Ibu. Tentang kesepakatan itu ternyata harus ada tanggung jawab dan kata saling. Nggak bisa lu udah selesai ya, gue udah selesai ya udah lu kerjain aja yang tugasmu. Ternyata nggak bisa seperti itu. Nah, suatu saat Bapak Ibu saya main ke suatu tempat wisata di daerah Cibodas. Wisata itu ada perahu Bapak Ibu. Perahu, tahu ya perahu bebek itu yang didayung 2 orang kiri kanan. Nah, ketika itu Shalom melihat dia pengen naik perahu, pengen nyoba. Ya udahlah, oke, kita naik perahu. Nah, kita naik perahu, kita dayung kiri dan kanan. Kita sepakat mau kemana nih? Mau ke seberang sana, ke pulau kecil. Itu memang ada suatu pulau kecil gitu kan. Kita pergi ke sana, oke, kita pergi ke sana, kita dayung bersama-sama. Nah, pertanyaan gini, kesepakatan sudah terjadi, kita akan mencapai satu tujuan, satu pulau itu. Tapi salah satu kita tidak mau mendayung. Apakah itu akan sampai? Nggak akan sampai Bapak Ibu. Ketika di tengah perjalanan istri saya capek kan. Udahlah capek. Udah pegel. Karena kan harus terus goseh gitu kan. Nah, akhirnya berhenti. Saya terus dayung sendiri. Akhirnya perahu itu nggak akan lurus Bapak Ibu. Tetapi perahu itu akan muter. Terus aja malah muter gini. Tidak akan lurus arahnya. Nah, di sini perlu Bapak Ibu, ketika kita berada dalam satu perahu yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Tuhan tempatkan untuk kita masing-masing. Ternyata di sini kita ada perlu kata saling, ada tanggung jawab di dalamnya. Saling apa? Saling membantu. Saling bekerja sama. Saling mengasihi. Untuk kita mencapai satu tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Itu poin pertama Bapak Ibu. Kesepakatan tidak lepas dari tanggung jawab dan saling, yaitu apa? Saling mendukung, saling membantu, saling mengasihi. Nah, yang kedua, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini adalah yang kedua, kesepakatan tidak lepas dari ketaatan. Kesepakatan tidak lepas dari ketaatan. Matius 18 ayat 19 masih sama Bapak Ibu. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, kesepakatan tidak lepas dari ketaatan. Karena apa? Karena kesepakatan tanpa ketaatan itu tidak akan pernah jadi apa yang namanya kata sepakat. Kita mau sepakat, oke, tetapi tanpa sebuah ketaatan tidak akan terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel Bapak Ibu, 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Ini kisah Yonatan dan bujang pembawa senjata. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
Nah, kalau kita lihat di sini kisahnya Bapak Ibu, saat itu kan Israel sedang dikepung oleh tentara Filistin. Dan Raja Saul dia tidak berani bertindak apa-apa. Tetapi kalau kita lihat, ada satu gerakan yang Yonatan dan bujangnya lakukan. Dia mengambil satu inisiatif. Dia bersepakat, Yonatan dan bujangnya dia bersepakat. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-7 kan, lakukan niat hatimu ini sungguh aku sepakat. Nah, kalau kita lihat baca ayatnya selanjutnya itu kan ada sebuah perkataan-perkataan Yonatan. Ada instruksi-instruksi Yonatan kepada bujangnya itu. Kalau kita baca. Nah, kita lihat di sini ternyata di dalam kesepakatan itu harus ada penundukan diri. Harus ada ketaatan. Oh iya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disepakati, kita lakukan bersama. Kita kerjakan bersama apa yang sudah kita sepakati. Nggak bisa gini, ketika kita udah sepakat, berapa minggu berjalan, kita keluar dari kesepakatan kita. Kita tidak punya penundukan diri apa yang sudah kita simpulkan dalam kesepakatan itu. Nah, saya percaya gini, kalau saya pelajarin Yonatan dan bujangnya itu, Yonatan kan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat, kalau bujangnya ketika Yonatan menyampaikan sebuah perkataan-perkataan dan instruksi-instruksi ketika bujangnya itu, saya nggak sepakat, apakah akan terjadi kemenangan? Sepertinya tidak, dan tidak akan terjadi itu. Nah, mari Bapak Ibu, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan minggu ini. Ada 2 hal yang saya sampaikan pagi ini. Yang pertama adalah kesepakatan tidak lepas dari tanggung jawab dan kata saling. Yaitu saling mendukung, saling membantu, dan saling mengasihi. Lalu yang kedua, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang kedua adalah kesepakatan tidak lepas dari ketaatan. Ketaatan bicara tentang penundukan diri. Nah, mungkin di mana kita berada Bapak Ibu? Mungkin di gereja, mungkin di keluarga, mungkin di perusahaan, dimanapun kita berada. Ketika sesuatu ada kesepakatan, peraturan atau kesepakatan yang sudah diberlakukan. Artinya gini kan, kita untuk mencapai sebuah tujuan, mungkin misalkan di dalam gereja. Gereja punya visi. Dan visi itu diberikan oleh Tuhan, oleh gembala kita. Dan kita sebagai anggota jemaat, ternyata kan kita harus sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Artinya kita perlu penundukan diri. Artinya kita perlu ketaatan untuk mencapai sebuah visi yang sudah Tuhan taruhkan untuk gereja ini. Mungkin untuk keluarga kita. Apa yang Tuhan taruhkan dalam keluarga kita? Apa yang Tuhan taruhkan di dalam perusahaan? Yang harus kita sepakati, yang di dalamnya harus ada penundukan diri, ketaatan. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini 2 hal yang saya sampaikan. Secara pribadi saya belajar banyak hal tentang kuasa dalam kesatuan hati. Ternyata di situ Tuhan ingin kita sebagai orang-orang percaya, kita pahami lebih lagi tentang kesatuan hati ini, tentang kesepakatan ini, karena akan ada sesuatu perkara yang dahsyat ketika kesepakatan itu terjadi. Bahkan gini kan, saya awal dikatakan mungkin ada kuasa-kuasa si musuh yang akan mau mengerjakan kita nih, akan mengelabui kita. Tapi dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan mungkin dalam keluarga kita, dalam gereja kita sepakat bersatu hati. Kita percaya gini, kuasa musuh tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Ada kesatuan hati di dalamnya. Nah, mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar pagi hari ini, kita terus minta pengurapan daripada Tuhan. Karena kita percaya kekuatan itu datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.